نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسكه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثواب من الله تعالى. نوينا كما نوى سلفنا الصالحون وعلى من نوى شيخ الغرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وطاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di dalam masjid yang mulia ini, di dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan sehat wal afiyah sehingga kita dapat bertemu kembali. Langsung saja kepada pembahasan kitab di dalam kitab Risalatul Mu'awanah dari Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, radhiyallahu ankum, fi qawlihi wa 'alaika bitasadduq bima tuhibbu wa bima ya'izzu 'alaika litanalal birr. Qala Allah ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa bil ithar ala nafsika indal haja litasir minal muflihin wa bil israr bis sadaqah fa inna sadaqata sir tudfi'u ghadabar rabb wa tatada'af ala sadaqatil alaniyah bi 70 dhi'fa wa taslam min tatrukir riya' al mufsid lil a'mal wa la tada' an tatasaddaqa kulla yawmin bi syai'in wa in galla wa bakir bihi fa innal bala la yatakhatta as-sadaqah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad membahas di dalam kitab Risalatul Mu'awanah wal Mu'azarah. Beliau mengatakan kemarin pembahasan tentang masalah zakat, yang mana zakat tersebut termasuk daripada rukun Islam, wajib ala kulli muslim untuk membayar zakat. Adapun sedekah enggak wajib, sedekah sunnah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, hassinu amwalakum bizakah wada'u mardakum bisadaqah. Jaga harta kalian dengan cara zakat dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Maka kalau Rasulullah SAW fi hadis al-akhir, maka dibilang katanya, apabila harta kita hilang begitu saja, fil bar au fil bahar, hilang begitu saja di darat ataupun di lautan, enggak manfaat rezeki kita, ketahuilah mungkin ada zakat yang belum kita tunaikan. Maka hati-hati, hasinu amwalakum bizzakah, jaga harta kita dengan zakat agar harta kita berkah, agar harta kita yanmu, agar harta kita bertambah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad membahas tentang sedekah, yang mana kemarin beliau mengatakan wa 'alaika bisadaqah bima tuhibbu wa bima ya'iz. Hendaklah kalian melaksanakan sedekah, membayar sedekah dengan suatu hal yang kalian cintai dan yang paling berharga terhadap kalian. Litanalal bir, agar apa? Agar kita dapat memperoleh kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketahuilah kalian enggak bakal mendapatkan suatu kebaikan yang sempurna kecuali sampai kapan? Sampai tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian bersedekah dengan suatu hal yang kalian senangi. Yang kemarin anak ceritakan tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak memberikan sedekah kecuali uang sedekah tersebut diberikan minyak misik. Banyak daripada salafun salihun, mereka bersedekah dengan benar-benar harta yang mereka cintai. Gitu. Wabil ithar ala nafsik indal haja litasira minal muflihin. Di dalam sedekah ithar ala nafsik, peduli terhadap orang lain, mengedepankan hajat orang lain daripada diri kita, litasira minal muflihin, agar kita termasuk daripada orang-orang yang beruntung. Sekarang pembahasan sekarang adalah bil israr bis sadaqah. Sedekah yang paling afdal, sedekah kayak gimana? Sedekah israr, diem-diem, enggak secara jahar, enggak secara terang-terangan kita memberikan sedekah, itu lebih afdal. Tapi terhadap siapa? Terhadap orang yang bukan qudwah, orang-orang yang bukan panutan,
Oh, kalau Pak RT kasih sedekah nih ke orang-orang dalam keadaan alaniah, atau ustadz, atau kiai, atau guru, atau pemuka presiden, tujuannya apa? Biar orang-orang pada ikutan. Atau artis-artis, tujuannya apa? Biar penggemar-penggemarnya pada ikut-ikutan bersedekah juga. Bagaimana? Bagi mereka al-jahar afdol, bukan israr yang afdol. Sedekah israr tidak afdol bagi mereka. Tujuannya apa? Tujuannya agar banyak orang yang mengikuti, tapi dengan syarat. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya jahar afdol terhadap mereka apabila tidak timbul di dalam hati mereka ar-riya, sifat riya, atau sifat sum'ah, takabur, sombong. Dan yang ketiga adalah mereka tidak mengganggu, tidak mencemooh, menghina orang yang diberikan sedekah. Jadi orang yang diberikan sedekah tersebut tidak merasa dirinya hina. Terkadang ada orang kita pengen ngasih uang, akhirat tuh nggak mau ana ngasih orang, nggak mau ana ngasih uang ini ke ente, kecuali apa? Sini, kamera, mana kamera? Videoin, viralin. Nih orang yang diberikan sedekah. Orangnya gimana sekarang? Merasa dirinya kecil hatinya, kayak merasa dirinya hina, merasa dirinya direndahkan. Kalau ada hal seperti ini, fal israr afdol. Jadi al-gudwa, orang-orang yang menjadi panutan, yang banyak penggemarnya, banyak kegiatan-kegiatan mereka diikuti sama orang-orang lain. Bagaimana? Al-jahar afdol, sedekah, tapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, lam yakun fihi riya, nggak ada sifat riya. Yang kedua, laisa fihi takabbur au sum'ah, nggak ada sifat sombong. Dan yang ketiga, la yu'zi al-akhir, orang yang mengambil sedekah tersebut tidak merasa hina dirinya, tidak merasa dirinya diganggu. Apabila 3 syarat tersebut terpenuhi, maka boleh bagi mereka al-jahar. Tujuannya agar banyak orang-orang pada mengikuti. Tapi yang udah berkali-kali Anda bilang, kalau apabila ada orang pengen memberikan sedekah, tapi emang sifatnya masih riya, sifatnya masih takabur, apalagi dikit lagi nih masalah Idul Adha, kambing main gede-gedean, sapi main gede-gedean antara pejabat-pejabat. Bagaimana mereka? Tapi masih ada timbul sifat sum'ah, masih ada timbul sifat riya. Apakah kita bilang jangan, ente jangan sedekah, ente jangan ngeluarin sapi yang paling gede, jangan. Sifat ente ntar yang ada amal ente nggak bakal terima. Apakah kita ngatakan seperti itu? Udah biarin. Maslahah lil fuqara, maslahah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin yang mereka membutuhkan. Udah biarin. Mereka mau ngelakuin apa terserah. Kita nasihati sebagai muslim bagus. Ya. Begitu agama ulama. Maka Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad menjelaskan wabil israr bis sadaqah. Israr di dalam sedekah itu afdol. Fa inna sadaqatus sir. Apa manfaat sedekah sir sih? Apaan? Galimah Haddad, fa inna sadaqatus sir, sedekah yang dilakukan secara tersembunyi, tudfi'u ghadabar rabb, itu dapat mematikan amarah Allah Subhanahu wa taala. Terus wa tatadha'af ala sadaqatil alaniyah bi 70 dha'fan. Itu pahala yang didapatkan itu berlipat-lipat ganda. Berapa kali lipat ganda? 70 kali lipat ganda. Faedah yang kedua, wa taslam min tatrukriya al-mufsid lil a'mal. Dengan sedekah sir yang kita berikan terhadap orang lain, itu dapat menghindarkan daripada sifat riya, yang mana sifat riya tersebut al-mufsid lil a'mal, dapat menghancurkan amal perbuatan kita. Dengan ada sifat riya, akhirat itu apa pahala-pahala jadi hancur, amal ibadah jadi tidak dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah daripada sedekatus sir di sini ada 3. Yang pertama, dapat mematikan amarah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mendapatkan pahala 70 kali lipat lebih afdol daripada sedekah alaniyah secara jahar, ya, yang secara terang-terangan. Yang ketiga adalah taslam min tatrukir riya, selamat daripada penyakit riya. Apakah sedekah sir tersebut? Dengan cara kita sembunyi-sembunyi, kita panggil orang miskin, kita sembunyi-sembunyi, diam-diam. Apakah seperti itu doang? Tidak. Galal ulama katanya termasuk daripada sedekatus sir apabila ada orang fakir, orang miskin, jualan
harganya cuma 10.000, tapi kita kasih 20.000 ketika dia jualan. Atau dengan cara kita, ada orang beli, kita jualan. Kita punya warung, punya toko, ternyata yang beli orang fakir miskin. Harganya sebenarnya 50.000, tapi karena dia orang fakir miskin, kita kasih korting, udah buat ente 20.000 aja. Apakah ini termasuk sedekah sir? Termasuk sedekah sir, galal ulama. Jadi bukan cuma dengan cara kita ngasih duit diam-diam, enggak. Banyak caranya. Sekiranya sedekah sir, sekiranya dianggap dia tersebut tidak diketahui oleh orang lain, maka dibilang dikatakan berikanlah sedekah sekiranya tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Jadi kita memberikan orang dengan sedekah, tangan kiri aja kagak tahu berapa uang yang kita kasih. Itulah manfaat daripada sedekah sir. Wala tada an tatasaddaq kulla yaumin bi syai'in wa in kalla. Dan jangan engkau menghindar, meninggalkan antatasaddaq untuk bersedekah kulla yaum, setiap harinya, bi syai'in dengan sesuatu wa in kalla, walaupun cuma sedikit. Kita sedekah tiap hari 500 perak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kata Imam Haddad, wal hasil jangan sampai setiap hari kita tidak melakukan sedekah. Sedekah yang paling gampang bagi orang yang enggak punya duit apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kita senyum aja cukup. Orang kalau kita senyumin girang. Jadi kita kalau ketemu sama muslim, kita senyumin dengan bermuka yang berseri-seri. Jangan mukanya sumpek aja, mukanya bawaannya kesel aja, jangan. Maka kalau kita nggak punya apa-apaan, udah cukup senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan ntar yang ada overdosis, akhirnya itu dikatakan naudzubillah menjadi majnun. Wa in galla, walaupun sedikit, maka sedekahlah setiap harinya. Wa bakir bihi, dan cepat-cepat. Maka dibilang kata Al Habib Umar bin Hafid itu sering banget menganjurkan terhadap tolabannya sedekah kapan? Subuh-subuh. Kenapa? Li'annal bala fa innal bala la yatakhatta as-sadaqah. Karena bala, ujian, cobaan itu tidak dapat menerjang terhadap sedekah. Makanya pagi-pagi baru pagi-pagi lagi subuh-subuh kita datang ke masjid, kita sedekah. Kita ketemu orang fakir miskin, kita sedekah. Tujuannya apa? Selama hari yang kita laluin tersebut agar Allah SWT hindarkan kita daripada bala. Wa bakir bihi, maka cepat-cepat. Tujuannya apa? Tujuannya selama hari yang kita akan lalui agar kita semua terhindar daripada bala, ujian, cobaan dan musibah dari Allah SWT. Oh, anak udah kena bala. Tadi pagi anak sedekah. Tapi kok anak masih kena bala? Ketahuilah sesungguhnya bala yang didapetin itu ditakfif sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aja kalau pagi tadi kita nggak sedekah, kita tabrakan motor sampai patah tulang. Tapi dengan cara kita sedekah, alhamdulillah cuma besot-besot doang. Jadi tetap kita kena musibah, kita kena nikmat, tetap kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, apa yang kodok dan Allah SWT kadarkan. Wala tajib wala tukhibu sa'ilan. Nah, Imam Haddad memberikan nasihat lagi. Wala tukhibu sa'ilan waqafa bibabik walau an tu'tiyahu tamratan famadunaha wala tukhayib. Jangan kalian biarkan sa'ilan, orang yang minta-minta, waqafa bibabik, dia berdiri di depan pintu kalian, walaupun antu tiyahu tamratan famadunaha. Jadi jangan pernah ada orang fakir miskin diri di depan pintu kita ngetok-ngetok minta sedekah. Jangan pernah kita biarkan mereka pergi dari pintu kita dalam keadaan hampa tanpa yang namanya mendapatkan sedekah. Jangan. Kata Imam Haddad, ulul khayyib, katanya, jangan biarkan mereka pulang hampa tidak mendapatkan sedekah dari kita. Walaupun kita cuma ngasih tamroh doang, 1 biji korma, famadunahu, atau lebih rendah daripada 1 biji korma, walaupun jangan pernah kita biarkan. Kenapa? Fa innahu hidayatullahu ilaik. Karena mungkin saja orang yang ada di depan pintu ente itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ba'dul ulama katanya mungkin aja itu adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus buat kita agar kita yang namanya memberikan sedekah.
Karena dulu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bercerita. Apa ceritanya Rasulullah? Ada 3 orang. 3 orang ini terkena musibah. Yang pertama, dia penyakit abros, penyakit kusta. Badannya pada kusta. Yang kedua, asla, botak. Kepalanya botak, nggak punya rambut sama sekali. Yang ketiga, akma. Dia adalah orang yang buta. 3 orang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang 1 orang. Kemudian ditanya, "Ente mau apa?" "Ana mau agar Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dari penyakit kusta ana." Akhirnya tuh dia berdoa agar disembuhkan kustanya, agar diberikan jilid kulit yang bagus, yang cakep, yang bersih, yang mulus. Dia minta seperti itu. Dia ini orang yang tadi berdoa agar diberikan seperti itu. Ente mau apa lagi? Ana minta agar Allah SWT berikan ana ibil, onta. Akhirnya tuh didoain. Besokannya mendapat apa yang ia minta. Kulitnya bersih daripada penyakit kusta, dan dia mendapatkan ibil, mendapatkan onta, yang mana ontanya sedang hamil. Orang yang kedua, Rasulullah menceritakan, yang kedua orang yang tidak punya rambut. Ditanya, "Ente mau apaan?" "Ana pengen agar Allah SWT tumbuhkan rambut ana yang cakep, yang indah, yang hitam, yang bagus." "Terus apa lagi yang ente pengen?" "Ana pengen agar Allah SWT berikan ana sapi." Didoain, nggak lama kemudian besoknya mendapatkan apa yang ia minta. Rambutnya tumbuh sedikit demi sedikit dengan bagus, dan besoknya lagi dia mendapatkan bagor yang dalam keadaan hamil juga. Yang ketiga, orang yang buta. Rasulullah semua Rasulullah SAW menceritakan kejadian ketika Bani Israel, zaman Bani Israel. Yang ketiga orang akma, buta. Dia minta agar Allah SWT berikan yang namanya penglihatannya kembali, agar Allah SWT berikan semua rezeki-rezeki. Dan ente pengen minta apa? Anak cuma minta kambing. Akhirnya tuh didoain, bener. Besoknya dia dapat melihat dan diberikan nama Allah SWT kambing dalam keadaan hamil. Jelang beberapa hari ternyata ibilnya hamil dan sampai menutupi lembah, saking banyaknya. Bagornya, sapinya begitu juga. Orang yang tadi dalam keadaan botak. Orang yang buta udah sembuh, ternyata ghanamnya memenuhi lembah, saking banyak itu kambing. Akhirnya tuh Allah SWT uji 1 orang miskin yang menyerupai dirinya. Orang yang kusta diuji oleh Allah SWT 1 orang meminta terhadap dirinya dalam keadaan kusta. Ana minta sama ente, ana dalam keadaan kusta, ana minta sama ente, coba dong ente berikan ana ibil ente 1 onta daripada onta-onta ente yang banyak. Apa yang dia katakan oleh orang yang kusta, yang dulu pernah jadi kusta, yang sekarang dia memiliki ibil yang begitu banyak? Dia mengatakan, ana dulu ana nggak mau ngasih ente. Kemudian dibalikin, dulu kan ente kan pernah penyakit kusta, dulu ente sama kayak ana, nggak punya apa-apaan. Kata dia apa? Enggak, ana nggak pernah mengalami hal seperti ente. Ente adalah orang fakir, orang jelek. Ana mendapatkan harta seperti ini dari datuk-datuk ana, dari orang-orang tua ana. Dia tidak mau memberikan sedikit pun harta yang telah dimiliki sama dia. Sedangkan dia dulu, dia orang paling miskin, orang paling penyakitan, orang dijauhin dari orang, nggak punya apa-apaan. Tapi ketika ada orang minta-minta, ditolak mentah-mentah, dikatain. Begitu juga yang terjadi terhadap orang yang botak. Yang tadi botak yang minta yang namanya rambut yang indah, datang juga pengemis yang menyerupai dirinya. Tapi begitu juga ditolak dengan mentah-mentah. Ketika datang terhadap orang yang akma, orang yang buta, pengemis tersebut datang kepada yang akma, minta, dikasih. Kata orang yang akma yang tadi, yang udah menjadi orang kaya, dia mengatakan, ente ambil kambing-kambing sesuka hati ente. Ente mau ambil berapa banyak, ente ambil. Apa yang dilakukan sama dia? Terima kasih banyak. Semoga Allah SWT jaga hartamu semuanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya 2 temanmu itu Allah SWT akan hancurkan. Allah akan balikan keadaannya. Dan engkau Allah SWT akan berikan keberkahan. Kenapa? Sa'ilan, minta di depan pintu. Maka Imam Haddad hati-hati, kata Imam Haddad. Jangan sampai membiarkan orang-orang yang minta, yang berdiri di depan pintu kita kagak kasih. Walaupun cuma seperak, 2 perak, 1000, 2000, kita kasih. Famadunau tamroh, kata Imam Haddad, lebih parah lagi. Apa? 1 biji korma
biji korma nggak nyampe 1.000. Famadunahu atau sedikit. Walhasil jangan pernah biarkan mereka untuk pulang dalam keadaan hampa. Kenapa? Karena mereka termasuk daripada hadiah min Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka termasuk daripada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa illam tajid, kalau ternyata kita emang kagak punya duit kita kagak ada, bagaimana caranya? Fa illam tajid ma tu'tihi fa ahsin raddahu. Kalau kita tidak memiliki untuk suatu hal yang kita berikan terhadap mereka, orang-orang yang minta-minta, apa kata Imam Haddad? Fa ahsin raddahu, maka berbaguslah, berbuat baiklah di dalam menolak. Maaf ana nggak ada, begitu, jangan pernah nggak ada, atau muka kita mesem, atau kita buang muka, naudzubillah min dzalik. Jangan. Kata Imam Haddad, fa ahsin raddahu bilin minal gaul, dengan perkataan yang lemah lembut, wajamil minal wa'ad, atau dengan janji yang baik. Kalau nanti insya Allah besok datang lagi, dengan perkataan yang baik. Jangan pernah yang namanya kita rot. Adapun mereka, sekarang banyak orang-orang pada mintanya kasar-kasar, kecrek-kecrekannya dipencengin depan kita, trek. Bagaimana caranya? Mereka tidak akan melakukan hal seperti itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan hati mereka? Siapa yang menggerakkan tubuh mereka seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa bergerak yang namanya kanan, kiri, atas, bawah, nggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika mereka meminta dengan cara yang tidak baik, jangan pernah yang namanya kita menolak dengan cara yang tidak baik. Meskipun kadang-kadang kita tersinggung, panas-panas, udah macet, panas, diminta di tengah lalu lintas di lampu merah dengan keadaan yang kasar. Akhirnya tuh kita kena amarah kita jadi marah, kita jadi menggunjing, kita caci maki, sampai melontarkan omongan. Naudzubillah min dzalik. Jangan pernah ahsin raddahu, maaf gitu. Kalau nggak bisa, tolak dengan cara yang lembut. Karena kenapa? Karena mereka nggak bakalan bergerak seperti itu, nggak bakal melakukan hal seperti itu kecuali Allah SWT yang melakukan. Allah SWT yang menggerakkan hati mereka, Allah SWT yang menggerakkan tubuh mereka seperti itu. Itu adalah cobaan, jadi kita sabar. Kemudian fa ahsin raddahu bili minal gaul wa jamil minal wa'ad wa idza a'taita miskinan syai'an fa adhir lahul bishr wal basyashah. Kalau kita memberikan, alhamdulillah anak punya duit, ada orang minta-minta, alhamdulillah anak ada lebih rezeki, ada orang minta-minta, maka berikan kepada mereka dengan cara yang bagus, ya, dengan rasa bahagia. Jangan kita ngasih duit dalam keadaan muka kita mesem, malas-malesan. Jangan. Kata Imam Haddad, bil bishir, dengan muka yang gembira, wal basyashah, dan muka yang seri-seri, dengan bahagia dan berseri-seri. Wastashir, dan hadirkanlah di dalam hatimu, fi nafsika anna lahul minnah, sesungguhnya mereka yang minta-minta itu ada jasa terhadap kita. Mereka punya jasa terhadap kita. Kenapa? Ligobulihi minka ardon yasiron, karena mereka mau menerima uang yang sedikit, 500 perak, 1000 perak, 2000 perak, mereka mau. Maka hadirkanlah ketika kita ngasihnya dengan muka yang bahagia, dengan muka yang berseri-seri, dan hadirkan di dalam hati kita ketika memberikan sedekah terhadap orang miskin bahwasanya mereka punya jasa. Kalau mereka tidak memberikan, tidak mau menerima uang yang sedikit ini, kita nggak bakal dapat pahala. Ardon yasiron, mereka mau menerima. Hasalalaka bisababi min thawab hadzun, dengan sebab mereka menerima kita mendapatkan pahala. Pahala sama uang yang 1000 sedikit banget. Uang 1000 nggak ada artinya. Pahala begitu besar indallah. Lau badzalta dunya bihadzafiriha fi mugabilihi lakunta rabihan. Kalau semua yang kita milikin, yang ada di dunia beserta apa yang ada di dalam isinya di dunia, kita berikan terhadap orang miskin, kita ganti dengan pahala, maka sungguh beruntung kita memberikan semua dunia untuk mendapatkan pahala. Tapi sungguh merugi orang-orang yang menjual pahala untuk dunia. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Pahala dijual-jualin. Untuk apa? Untuk mendapatkan dunia, menggunjing orang, menggibah orang. Tujuannya apa? Biar derajatnya makin tinggi, biar dihormatin sama orang. Dengan cara kita menggibah,
pahala kita bakal transfer. Kita transfer pahala buat dia. Pahala kita udah habis, dosa kita dibebanin, dia transfer dosa kepada kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa qad warada anna al-luqmal wahidah yasiru thawabuha 'inda Allah a'zam min jabal Uhud. Satu suapan makanan terhadap orang miskin yang mereka suap, kita cuma ngasih satu suapan doang, itu lebih afdol daripada pahalanya, daripada apaan? A'zam min jabal Uhud, daripada satu gunung Uhud. Maka dibilang, katanya ba'dul ulama, Habib Ahmad bin Hasan Al-Tas, sahib Tazkiruna, mengatakan katanya, luqmah fi batni ja'i afdal min imarah sab'ina jami'. Memberikan satu suapan terhadap orang miskin itu lebih afdal daripada kita mengimarah, membangun 70 masjid, makmurin 70 masjid. Ama kita cuma satu luqmah doang, satu suapan bagi orang miskin, itu lebih afdal pahalanya indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mengimarah masjid, Baitullah, rumah Allah, kita perbagus, kita perindah. Ini untuk Allah, untuk orang beribadah. Tapi apaan? Allah Subhanahu wa taala mengedepankan hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia. Kasih orang miskin itu lebih afdal. Gitu. Wala yamna'uka min at-tasadduq makhafatal faqr. Jangan pernah takut ketika sedekah. Takut apaan? Takut fakir. Oh, kalau anak kasih duit, yang ada anak bakal kurang harta anak. Jangan takut. Kenapa? Fa inna tarkat tasadduq huwallazi yujlibul faqr. Dengan cara meninggalkan sedekah terhadap orang-orang miskin, maka ketahuilah, meninggalkan tidak mau bersedekah yujlibul faqr, itu yang dapat menjadikan kita menjadi orang fakir. Gitu. Terus wa amma tasadduq fa huwallazi yujlibul ghani was-sa'ah. Dengan adanya sedekah, itu akan menarik daripada kekayaan dan keluasan harta kita. La ma naqasa malun min sadaqatin bal yasdad atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bakal berkurang harta yang diberikan sedekah, harta yang disedekahin enggak bakal berkurang. Apa katanya? Bal yasdad, bahkan dia bakal bertambah. Rasulullah enggak cuma nyebutin sekali, bal yasdad. 3 kali Rasulullah menyebutkan harta bakal bertambah dengan adanya sedekah. Hatta andalladzi tadabbar anhu dunya law akhadha yatasaddaq la'adal mudbir minha muqbilan ilaih wa amsalihi ma'ahu. Bahkan orang-orang yang fakir, orang-orang yang enggak punya uang, orang-orang yang di dunianya dalam keadaan miskin, ketika mereka melakukan sedekah, maka ketahuilah dia bakal menjadi orang yang kaya. Yujlibul, katanya yujibul midbir, bakal orang yang berpaling terhadapnya harta yang berpaling, dia nggak punya uang, orang miskin tapi sedekah, maka ketahui sesungguhnya Allah SWT akan tambahin lagi rezekinya. Wa alam, dan ketahuilah anna lis-sadaqah manafi' ajilah wa ajilah. Sedekah tersebut banyak manfaatnya yang terjadi, yang sekarang di dunia kita alamin, atau ajilah, atau yang akan kita alamin nanti, yang kita akan dapatkan di akhirat. Apa salah satunya? Wa min manafi'iha al-ajilah. Adapun manfaat-manfaatnya yang akan segera kita dapatin di dunia, annahu tazid fir rizq wal umur, yaitu umur kita akan bertambah, rezeki kita akan bertambah. Dahulu Nabiullah Sulaiman dikatakan bahwasanya, ya Nabiullah Sulaiman, ini satu umatmu akan meninggal dalam jangka waktu 5 hari. Kemudian umat tersebut diperhatiin sama Nabiullah Sulaiman, kok nggak meninggal ya? Udah 5 hari lewat kagak meninggal. Datang lagi malaikat maut, ya Nabiullah Sulaiman, Allah SWT panjangkan umur dia dengan sebab sedekah hadiah terhadap orang miskin. Ketika dia jalan menemuin orang fakir miskin, dikasih 5 dirham. 1 dirhamnya Allah SWT panjangkan umurnya selama 1 tahun. 5 dirham, 5 tahun Allah SWT panjangkan umurnya. Padahal malaikat maut udah ngomong kepada Nabiullah Sulaiman bahwasanya 5 hari lagi bakal meninggal. Diselidikin, diliatin, 5 hari kagak meninggal. Ternyata dia memberikan sedekah. Tazid fir rizq wal umur wa tadfa mitatus su, dan akan mencegah daripada bentuk kematian yang buruk, agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Wa tujlibu sihha lil jism wal barakah lil mal, dan dapat mendatangkan kesehatan, wal barakah lil mal, dan keberkahan terhadap harta. Maka karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, dawu mardakum
bisadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan cara sedekah. Para ulama mengatakan, kalau ada orang yang sakit, diri kita, keluarga kita, teman kita atau tetangga kita pengen dengan sedekah tersebut dapat memberikan kesehatan kepada mereka, maka niatin. Kita baca bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah SAW. Ya Allah, sami'tul khabar, aku telah mendengar hadis min Rasulillah SAW, min habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari rasulmu, dari kekasihmu Nabi Muhammad, da'u mardakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Maka dengan itu ya Rob, dengan uang ini aku ingin menjadikan sedekah agar menjadi kesembuhan terhadap keluargaku yang sedang sakit atau diriku yang sedang sakit. Faqataqabbal minni ya Rob, maka terimalah daripada sedekah ini. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Habis itu baru kita sedekahin. Jadi kalau misalkan pengen cepat manjurnya, kata para salafun salihun, baca bismillah, alhamdulillah, sholawat kepada Rasulullah. Habis itu ngomong, ya Allah, ana pernah mendengar hadis dari habibika Muhammad, rasulika Muhammad, kekasihmu, utusanmu Rasulullah berkata, da'u mardakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Ini sedekah ana ya Rob. Ana niat sedekah ana ini ana berikan kepada orang fakir miskin dengan niat tujuan agar orang yang sakit sembuh. Maka terimalah daripada sedekah ini. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya syafi ishfi fa anta syafi wa afi wa antal muafi la shifa illa shifauk la yughadiru saqaman wala alaman. Kita kasih. Insyaallah enggak jauh daripada hal tersebut bakal mempercepat. Karena kita ngomong, oh ini hadis Nabi, hadis yang sampainya Rasulullah. Ibaratnya perangkonya nih kita pakai yang paling bagus. Begitu. Ba'dul ulama yaqulun kadzalik. Wa min manafiha al-ajilah, adapun manfaat-manfaat sedekah al-ajilah yang akan kita peroleh nanti di akhirat, annaha tudfiul khati'ah. Sedekah tersebut dapat mematikan, dapat menghapus daripada kesalahan, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana api yang dapat dipadamkan dengan air. Begitu juga sedekah dapat menghapus, dapat memadamkan daripada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu dhillan ala ra'si sahibiha yaumil qiyamah, dan dia akan sedekah tersebut akan menjadi naungan bagi kita nanti fi yaumil qiyamah, yang mana matahari hanya sejengkal, dan nanti sedekah tersebut akan menaungi kita. Wasitran lahu minal adab, dan akan mencegah kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala, ila ghairi dzalika minal manafi', dan seluruh daripada manfaat-manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang rajin bersedekah. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan ketahuilah sesungguhnya tidak akan ada orang yang mengingat illa man yunib, kecuali orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun, pasal yang selanjutnya, jangan kita berhenti, tujuannya agar kita mudawamah. Kita baca sedikit daripada fasal tersebut. Wa 'alaika bil iktsar min a'malil bir wa khususan fi syahri Ramadan. Imam Haddad setelah membahas tentang zakat, setelah membahas tentang sedekah, beliau membahas tentang apa? Al-iktsar min a'mal, memperbanyak daripada pekerjaan-pekerjaan baik, pekerjaan-pekerjaan taat, khususan lebih-lebih di bulan Ramadan, bulan yang udah lewat. Sekarang kita masuk bulan Dzulqa'dah, Syawal udah lewat, Ramadan udah lewat, tapi Imam Haddad memberikan nasihat. Apa katanya? A'mal bir, perbanyak, amal taat perbanyak, lebih-lebih di bulan Ramadan. Bukan cuma di bulan Ramadan doang. Kita yang namanya bulan Ramadan kita baca Quran. Di bulan Ramadan kita sholat witir. Di bulan Ramadan kita sanggup setelah sholat Isya mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat. Tapi setelah bulan Ramadan menghilang, setelah bulan Ramadan berlalu, mana di antara kita yang sanggup melakukan sholat witir 3 rakaat doang? Setelah sholat Isya, ba'diyah Isya 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat, cuma 5 rakaat kita diminta. Tapi kita rasanya males banget. Di bulan Ramadan kita sanggup mengerjakan sholat sampai 23 rakaat, kita sanggup. Tapi ketika melewati bulan Ramadan, pada kemana? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa jaga. Fa inna thawaban nafilah, karena sesungguhnya thawab nafilah, pahala-pahala di bulan Ramadan, pahala-pahala sunnah di bulan Ramadan, ya'dilu thawabal fariidhah, itu sama dengan yang namanya pahala wajib.
fi ghairihi, di dalam bulan selain bulan Ramadan. Kita mengerjakan pahala pekerjaan wajib, sholat zuhur di bulan sholat duha di bulan selain bulan Ramadan, itu dapat pahala sholat duha. Tapi ketika nyampe di bulan Ramadan, pahala sholat duhanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Karena pahala sunnah, pahala wajib beda jauh. Maka niatin pahala wajib. Begitu juga i'tikaf di dalam masjid sunnah. Tapi kalau kita nazarin jadi wajib. Akhirnya tuh kita mendapatkan pahala i'tikaf wajib. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma hadina bihudak, waj'alna mimman yasari fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka asaq, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.